Selamat datang dalam ibadah keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta John FC Patiasina. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita bernyanyi mensyukuri indahnya alam dan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malamnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malapnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita pada minggu hari ini dari Mazmur 136 ayat yang pertama yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Oh kasih Allah yang besar, cuma melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Dengan kerendahan hati, marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, di hari yang kudus ini, kami memuliakan Engkau oleh karena Engkau mempertahankan hidup kami. Saat ini kami beribadah kepadamu, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kami mohon urapi kami dengan roh-Mu, agar semua pujian dan doa yang naik kepadamu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Kami mengaku Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun ke atas kami. Dalam kekurangan dan keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami akan dengar firman Tuhan.
Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 136 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, bersyukur
dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Biasanya kita akan menjawab luar biasa. Tidak masalah, asal jangan biasa di luar, ya, takut kena corona. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara soal yang namanya keajaiban. Nah, kalau kita berbicara soal keajaiban, biasanya kita akan berpikir tentang 7 keajaiban dunia. Nah, kemudian kalau kita berbicara keajaiban, kadang-kadang kita berbicara soal keanehan-keanehan. Apalagi kalau keanehan itu terjadi di warga plus 62 atau orang Indonesia, ya. Kadang-kadang kita lihat, ya, ketika dulu ada bom di Sarina, kadang-kadang warga kita tuh aneh, ya. Bukannya lari, malah justru yang sebaliknya, mereka melihat bagaimana polisi bertindak. Nah, yang berikutnya juga kadang-kadang ada hal-hal yang aneh juga, menurut saya ajaib juga nih, ya. Orang-orang warga plus 62 ketika yang namanya menghadapi corona misalnya, ya. Sampai ada orang yang menghadapi coronanya itu dikatakan dia pakai masker yang seperti ini. Nah, kadang-kadang juga warga kita itu corona itu sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak berani gitu untuk menghadapi corona tanpa protokol PSBB. Nah, seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada keanehan-keanehan atau keajaiban, mungkin keajaiban dalam tanda kutip gitu, ya, untuk orang-orang Indonesia seperti ini gitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang bagaimana ya ketika kita berbicara soal keajaiban menurut iman percaya kita? Nah, jawabannya adalah Tuhan itu sendiri adalah keajaiban. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Nah, dari lagu tadi, ya, ini mau dikatakan begini, bahwa lagu ini mau menyatakan jika ingin melihat keajaiban Tuhan, maka lihatlah ciptaan Tuhan. Kalau melihat ciptaan Tuhan, maka kita akan kagum dibuatnya. Nah, bacaan kita hari ini Mazmur 132 mau mengajak kita untuk melihat keajaiban Tuhan. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu nggak tentang Mazmur? Ya, saya mau beri sedikit penjelasan tentang Mazmur. Ya, Mazmur dalam bahasa Ibrani itu ditulis mizmor, yang artinya nyanyian. Lalu orang-orang Yahudi menamainya juga dengan Tehillim, yaitu nyanyian pujian, dan kadang-kadang juga disebut juga dengan Tefilot, yaitu doa-doa. Nah, dalam bahasa Yunani ditulis dengan Psalmos, yang artinya nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Nah, garis besar dari Mazmur adalah berisikan nyanyian pujian, doa permohonan, dan doa syukur yang diiringi dengan alat-alat musik seperti seruling, kecapi,
dan juga ceracap yang berdentang. Nah, biasanya Mazmur ini dinyanyikan dalam ibadah-ibadah umat Yahudi, baik di bait suci maupun di sinagoge, tempat sembahyang orang Yahudi. Nah, kita masuk sekarang dalam Mazmur 136. Mazmur 136 masuk dalam kumpulan besar Halel Akbar, yang artinya pujian agung, yaitu pasal 120 sampai pasal 136. Nah, biasanya Mazmur 136 ini dinyanyikan pada masa raya Paskah, yaitu memperingati bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Dan Mazmur ini berasal dari zaman sesudah pembuangan dari Babel. Nah, kita melihat tafsiran ayatnya. Nah, ayat 1 sampai 3, ajakan untuk memuji Tuhan atau bersyukur di awal kalimat, ya. Ada 3 istilah nama Tuhan yang muncul. Yang pertama yaitu Yahweh. Yahweh diterjemahkan dengan Tuhan, dengan Tuhan-nya besar hurufnya, yang berarti Tuhan sebagai satu-satunya pencipta, pemilik alam semesta dan sumber kehidupan. Lalu yang kedua adalah Elohim, diterjemahkan dengan Allah-nya besar, yang berarti Allah yang maha kuasa dari Allah-Allah yang lainnya. Allahnya kecil, ya. Lalu yang ketiga ditulis dengan Adonai, yang diterjemahkan dengan Tuhan, T-nya saja yang besar hurufnya, yang berarti Allah yang maha kuasa dari Allah yang lainnya, atau Allah Tuhan yang kuat dan Tuhan yang perkasa. Ya, sekali lagi Adonai adalah Tuhan yang kuat dan perkasa. Jadi 3 istilah Tuhan ini bermakna hanya Dia yang layak disembah dan layak dipuji. Lalu dalam ayat 4 sampai 9 di sini dikatakan bahwa ajakan untuk memuji Tuhan sebagai pencipta. Tuhan menciptakan dengan keajaiban seperti matahari, bulan, dan bintang, sehingga semua manusia kagum dibuatnya. Lalu ayat 10 sampai 22, Tuhan dipuji sebagai penyelamat Israel. Ya, Tuhan menunjukkan keajaibannya dengan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, lalu juga menuntun bangsa Israel di padang gurun, dan juga menyerahkan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Lalu ayat 23 sampai 26, Tuhan dipuji sebagai penyelamat dan pencipta yang setia. Tuhan setia kepada umatnya dengan membebaskan dan memberi makanan kepada seluruh ciptaannya. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau mengajar kita bagian yang pertama, bahwa kita diciptakan dengan keajaiban, ya, untuk menjadi makhluk yang berakal budi. Sehingga setiap saat kita harus memuji, memuliakan, dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita menjalaninya dengan ketaatan dan syukur. Sekalipun saat ini kita bergumul, yakinlah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa Dia tidak pernah meninggalkan kita? Karena kita umat yang dikasihinya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, gereja diciptakan dengan keajaibannya untuk bersekutu memuliakan Tuhan dan bersama menjadi alatnya agar semua orang merasakan juga kehangatan yang namanya kasih Tuhan melalui kehadiran kita sebagai umatnya. Oleh karena itu mari kita menjadi berkat untuk sesama kita, agar bukan hanya kita saja yang merasakan kasih Tuhan, tetapi semua orang lain merasakan kasih Tuhan. Di tengah pergumulan saat ini, mari kita menguatkan banyak orang, agar orang juga merasakan bahwa Tuhan mengasihi dirimu. Lalu hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hari ini merupakan hari Minggu yang terakhir di bulan Juni. Itu artinya ini merupakan akhir dari bulan Pelkes, bulan pelayanan dan kesaksian. Bulan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes merupakan juga keajaiban dari Tuhan. Karena
kita diberi kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan secara nyata kepada sesama kita. Jadi, mari kita terus berpelkes, terus melayani dan bersaksi sepanjang karya hidup kita, agar karya Tuhan terus menjangkau banyak orang. Kalau karya Tuhan terus menjangkau banyak orang, maka banyak orang akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk senantiasa kami mau menjalaninya di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami senantiasa dimampukan melaksanakan semua kehendak Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa, kalau pada saat ini kami mengakhiri bulan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes GPIB, Tuhan, kami menyadari kami melaksanakannya di dalam keterbatasan kami pada saat ini, karena kami sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Karena Tuhan, biarlah kami senantiasa semangat untuk melaksanakan Pelkes atau pelayanan dan kesaksian dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi pergumulan dunia termasuk bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa melewati semua ini dengan mengandalkan kuasa Tuhan, dengan mentaati senantiasa anjuran-anjuran pemerintah untuk melaksanakan physical distancing. Karenanya Tuhan, Engkau memberkati, khususnya bagi mereka yang mengalami sakit penyakit akibat COVID-19 ini. Tuhan, tolong sembuhkan mereka
Lawat mereka sehingga mereka bisa pulih seperti sedia kala. Bagi mereka yang bekerja, juru rawat, dokter, sebagai garda terdepan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, juga Tuhan memberkati. Memberkati agar mereka juga diberi kesehatan terbaik oleh Tuhan. Bersama juga anak-anak keluarga yang mereka tinggalkan, juga Tuhan menjaga dan memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang terdampak, apapun dampaknya, atas pandemi COVID-19 ini, juga Tuhan tolong agar kami bisa melewati semuanya itu. Bapa, kami berdoa juga untuk gerejamu. Engkau memberkati kehidupan gerejamu. Khususnya kami berdoa buat kehidupan gereja kami GPIB. Senantiasa Engkau memberkati dari tingkat sinodal mupel dan juga tingkat jemaat. Termasuk kehidupan jemaatmu GPIB Gideon Kelapa II di Depok ini. Engkau memberkati Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Baik para presbiter, pengurus unit-unit misioner, bahkan karyawan gereja. Di dalam keterbatasan kami untuk melayani Tuhan, biarlah kami tetap punya semangat dan setia untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan jemaat-Mu. Peliharalah kehidupan jemaat-Mu. Bagi mereka yang bergumul, menghadapi pergumulan pada saat ini, Tuhan memberkati. Khususnya mereka yang sakit juga Tuhan tolong, agar yang sakit dipulihkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, agar membawa kesembuhan untuk mereka. Bagi mereka yang mengucap syukur Tuhan satu minggu ini, bertambah usia, kelahiran, maupun perkawinan mereka, ataupun bentuk syukur yang lainnya dari Tuhan. Engkau memberkati agar senantiasa kasih sukacita dan damai sejahtera bersama dengan mereka selalu. Bapa di surga, berkatilah seluruh pelayanan-pelayanan kami ke depan. Tuhan memberkati. Biar semua pelayanan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Khususnya Tuhan, kami yang saat ini mengambil bagian dalam peribadahan pada saat ini. Engkau memberkati kami, agar pelayanan kami pada saat ini tidak hanya terjadi hari ini, tapi dimanapun kami berada, kami mau melayani Tuhan. Berkati setiap keluarga lepas keluarga, biarlah damai sejahtera Allah menyertai mereka semua. Dan kalau kami menaikkan doa-doa pribadi dari tempat duduk kami masing-masing, biarlah Tuhan lihat, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kau layak Maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Warta Baca Minggu 28 Juni 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta John FC Patiasina yang melayani ibadah hari Minggu 28 Juni 2020. Kepada para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah Minggu 28 Juni 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Persembahan melalui QRIS. Persembahan minggu, persembahan khusus, persepuluhan, persembahan syukur, dan lain-lain dengan cara men-scan barcode menggunakan aplikasi dompet digital yang terintegrasi QRIS melalui GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan bukti transfer dapat di-screenshot dan dikirim melalui WA hotline Gideon 0812 1276 9976. Untuk transfer bank tetap dapat dilakukan melalui Bank BRI dengan nomor rekening 2005 01 000052 560. Ketiga, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya, bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu,
Tuhan memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku, jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.